Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kaya Sofia Zahra. Nama aku Maulida Magazahro. Nama aku Harimulan. Aku Deka Fadilan Kaputra. Di sini kita akan menjelaskan apa sih itu artikel. Sebelumnya kami punya pantun nih. Hujan tiba bunga menguntung. Cakep. Jangan lupa makan ketupat. Cakep. Kami ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artikel itu? Kamu nggak tahu? Sini aku jelasin. Jadi artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Bisa kita simpulkan artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang tulis menggunakan bahasa ilmiah dan biasanya dipublikasikan di media daring atau cetak. Kalau ciri-cirinya kamu tahu ya? Kamu nggak tahu? Ayo aku jelasin. Ciri-ciri. Yang pertama dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos. Yang ketiga informatif dan faktual. 4. Mengandung opini dan analitik. 5. Menggunakan bahasa yang baku. 6. Terdapat kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Dan yang ketujuh dibuat secara sistematis. Untuk strukturnya sendiri ada apa aja sih? Itu ada 3. Struktur artikel terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, merupakan pernyataan pendapat. Bagian ini biasanya mengandung penjelasan aktual yang penting. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan alasan untuk menguatkan pendapat. Argumen yang dikeluarkan harus kuat, serta didukung dengan data dan fakta. Yang ketiga adalah pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan membuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan yang bertujuan agar pembaca yakin dengan pandangan tersebut. Kamu tahu nggak langkah-langkah menulis artikel? Nggak tahu. Apa sih? Simak ya. Langkah-langkah dalam pembuatan artikel. Yang pertama, menentukan ide topik dan tema. Mulailah dari ide sesederhana mungkin. Contohnya, masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menyusun kerangka artikel. Kerangka tulisan atau kerangka artikel menjadi hal yang penting untuk dilakukan, terutama untuk penulis pemula. Yang ketiga adalah mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Tidak seperti tulisan fiksi yang berdasarkan imajinasi, menulis artikel membutuhkan sumber atau referensi yang benar. Yang keempat adalah menulis paragraf pembuka singkat namun berisi penting untuk kamu menuliskan paragraf pembuka yang tidak terlalu panjang namun menarik dan bisa memancing pembaca untuk terus membaca artikel sampai selesai. Yang kelima adalah menulis artikel secara singkat, padat, dan to the point. Menulislah dengan kalimat efektif yang mudah dipahami dan to the point. Hindari mengulang kata hanya untuk memperpanjang artikel. Yang keenam adalah menambahkan ilustrasi atau gambar. Ilustrasi atau gambar dapat membantu pembaca merasa tertarik untuk membaca tulisan kamu karena visualnya menarik. Yang ketujuh adalah menambahkan tabel atau grafik. Ada beberapa hal yang akan lebih mudah dipahami jika diproyeksikan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kedelapan, membuat judul yang baik dan menarik. Judul menjadi hal yang sangat penting dalam menulis artikel karena judul akan menjadi penentu awal pembaca untuk ingin melanjutkan membaca artikel yang kamu tulis atau melewatkan. Kamu tahu nggak tujuan dari artikel? Tujuan dari artikel adalah sebagai berikut. Tujuan yang didapat penulis artikel sebagai berikut. Pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Terus, tujuan yang bisa didapat oleh pembaca artikel sebagai berikut. Yang pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kedua, sarana untuk mengedukasi. Ketiga, sarana menghibur bagi pembaca. Kalau fungsinya artikel tahu nggak? Itu saja, sini aku jelasin. Pertama, penganalisis berita artikel tidak hanya berisikan data dan fakta artikel juga. Memuat analisis berita jadi isi artikel lebih mendalam karena
memuat pandangan dan analisis. Kedua, forum dan tempat diskusi artikel juga bisa dijadikan pokok pembahasan dalam forum diskusi yang diselenggarakan lembaga tertentu. Ketiga, sosialisasi serta kontribusi gagasan berfungsi juga untuk mensosialisasikan peristiwa, kejadian maupun masalah kepada pembaca. Kamu tahu gak sih kaidah apa aja yang ada di artikel? Udah tahu aja tuh. Nih aku jelasin ya. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam artikel yang pertama menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang bermakna sebenarnya tidak bermakna hal atau yang melebih-lebihkan maknanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata istilah atau teknis. Contohnya, jika topik yang dibawakan adalah mengenai kesehatan, maka istilah yang digunakan adalah virus, bakteri, dan pola makan, dan sebagainya juga bisa. Yang ketiga, banyaknya menggunakan konjungsi yang menunjukkan argumentasi. Contohnya, sebab, karena, jika, dengan, demikian. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan, keterangan, waktu, atau kronologi. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada, akhirnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperkirakan, memperhatikan, menduga, menyimpulkan. Yang keenam, menggunakan kata perunjuk atau persuasif. Contohnya, kata perunjuk menurut pendapat atau berdasarkan data, berujuk pada pendapat. Contoh kata persuasif adalah sebaiknya, hendaklah, sebaiknya, harus, perlu, selain itu, dan sebagainya. Ini aku jelasin nggak jenis-jenis artikel? Boleh. Ayo. Jenis artikel terbagi menjadi 4. Yang pertama, artikel deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau sesuatu permasalahan yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua adalah artikel ilmiah. Jenis dan contoh artikel ilmiah ini adalah artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Yang ketiga ada artikel opini. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat subjektif karena setiap individu memiliki pendapatnya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang keempat adalah artikel ringan. Hal utama yang dibahas dalam artikel ini ialah masalah yang ringan dan hanya butuh pemahaman yang mendalam. Biasanya, penulis mengemas artikel ini dengan humor atau beberapa kesan menghibur pembacanya, tetapi isinya tetap informatif. Berikut merupakan contoh dari artikel. Simak ya. Itu aja video pemaparan dari kelompok kami. Kalau misalnya ada yang ditanyakan saja di kolom komentar ya. Sebelumnya kami punya pantun nih. Sinanda main bareng hari ini. Cakep. Jangan lupa membawa kekasih. Cakep. Sekian dari kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.